Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya azim sultan ya karim al-ihsan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah datangkan kepada kita adalah pada malam hari ini nikmat terbesar kita dikumpulkan dalam sebuah perkumpulan yang mengagungkan Allah. Kita dikumpulkan dalam sebuah perkumpulan tidak lain dan tidak bukan membaca sejarah tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia, sungguh beruntung yang mereka daripada umatnya Nabi Muhammad yang lisan mereka selalu basah menyebut nama Nabi Muhammad. Sungguh mulia umatnya Nabi Muhammad yang setiap masa, setiap waktu, setiap detik hati mereka selalu terhubung kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, kita memiliki hajat kita agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang dimana dikatakan innallahal malaikah yatufuna fid dunya. Disebutkan dalam kitab Majmu'. Di situ dikatakan sesungguhnya Allah mengatakan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah ini ada mutar mencari berkeliling di dunia ini. Ada malaikat-malaikat Allah yang tugas mereka diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berkeliling di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu ini mencari di mana ada tempat-tempat yang baik, majlis-majlis yang baik. Jika ada satu malaikat yang baik ini, malaikat ini menemukan sebuah perkumpulan, dalam perkumpulan tersebut mengagungkan Allah atau membaca sejarah daripada Nabi Muhammad atau membahas tentang hukum-hukum Allah, malaikat yang satu ini mengatakan halimu ila hajatikum. Hai malaikat-malaikat yang lain, ini tugas kita, ini hajat kita, ini tujuan kita. Kita diutus oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah, ini tujuan kita mencari tempat-tempat yang baik. Maka datanglah sekian banyak jumlah malaikat-malaikat tersebut untuk apa? Untuk hadir mencari tempat-tempat yang di dalamnya mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika telah kembalinya malaikat ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat-malaikat Allah ini kembali ke hadapan Allah, ketika malaikat ini kembali ke hadapan Allah, kemudian Allah bertanya. Bukan Allah tidak tahu, akan tetapi Allah hanya ingin menanyakan kepada malaikat tersebut. Wahai malaikat, dari mana antum? Dari mana kalian? Malaikat ini ditanya dengan jumlah yang banyak ini ditanya sama Allah. Kemudian malaikat ini mengatakan, ya Allah, kami habis menghadiri sebuah perkumpulan ya Allah. Dalam perkumpulan tersebut mengagungkan Engkau. Dalam perkumpulan tersebut menyebut-nyebut namamu. Dalam perkumpulan tersebut membesarkan Engkau ya Allah. Kami habis menghadiri majlis tersebut ya Allah. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, apakah mereka ada hajat kepadaku? Ya Allah, mereka yang duduk dalam sebuah perkumpulan tersebut, mereka yang duduk dalam sebuah majlis tersebut, mereka ada hajat kepada Engkau ya Allah. Mereka menginginkan agar semua mereka dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, apakah mereka yang duduk di majlis tersebut, yang mengagungkan aku, yang membesarkan aku, apakah mereka pernah melihat bagaimana kemuliaan atau keindahan surgaku? Kemudian malaikat ini mengatakan, tidak ya Allah, tidak ada satupun dari mereka yang pernah menyaksikannya ya Allah. Kemudian Allah tanya, bagaimana kalau seandainya mereka melihat? Bagaimana kalau seandainya mereka menyaksikan keindahan-keindahan surgaku? Kemudian malaikat ini mengatakan, tentu ya Allah,
akan bertambah giat lagi ibadah mereka, bertambah lagi semangat mereka untuk meminta kepadamu ya Allah. Kemudian Allah katakan kepada malaikat tersebut, adakah mereka menginginkan agar terselamatkan dari sesuatu? Ya Allah. Mereka yang duduk di majlis tersebut, yang berkumpul di tempat tersebut, mereka menginginkan agar mereka diselamatkan dari api neraka-Mu ya Allah. Kemudian Allah tanya lagi ke malaikat tersebut, apakah mereka pernah menyaksikan, pernah melihat bagaimana dahsyatnya api neraka-Ku? Kemudian malaikat ini mengatakan, tidak ya Allah. Mereka yang duduk di majlis itu, mereka yang berkumpul dalam sebuah perkumpulan tersebut ya Allah, mereka tidak pernah melihat bagaimana dahsyatnya api neraka-Mu ya Allah. Kemudian Allah katakan kepada malaikat ini, wahai malaikat, bagaimana kalau seandainya mereka menyaksikan? Tentu ya Allah, tentu akan bertambah dahsyat lagi rasa takut mereka kepada Engkau ya Allah. Kemudian Allah katakan, dan disaksikan oleh malaikat-malaikat tersebut, Allah katakan, wahai malaikat, saksikanlah wahai malaikat, mereka yang duduk, yang berkumpul dalam sebuah perkumpulan tersebut mengagungkan aku, menyebut-nyebut namaku, membesarkan namaku. Wahai malaikat, saksikanlah semua dosa-dosa mereka aku ampunkan wahai malaikat. Coba lihat, luar biasa. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian tidak sampai di situ, ada malaikat bertanya, ya Allah, ada daripada hamba-Mu ini ya Allah, dia datang ke majlis tersebut, dia datang ke tempat perkumpulan tersebut, dia hadir di situ tidak memiliki hajat, wala jannah wala nar. Dia tidak menginginkan masuk ke dalam surga-Mu atau dia agar terselamatkan dari api neraka-Mu. Dia tidak ada hajat apa-apa ya Allah. Dia hanya datang keluar dari tempatnya, keluar dari tempat tinggalnya. Dia ingin datang duduk di majlis tersebut tanpa hajat apapun. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya dia bukan daripada golongan duduk bersama orang-orang yang memuji. Coba lihat, hari ini kita berkumpul di sini, kita menyebut nama Nabi Muhammad. Ini perkumpulan yang dijanjikan oleh Allah, dan kita berkumpul di sini, kita menginginkan agar ya Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, agar kita tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Haza, ini tempat seperti ini yang menjadikan wasilah, menjadikan kita terhubung kepada Nabi Muhammad. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang menjadikan kita bisa selamat melainkan akhir zaman, keadaan zaman sekarang, keadaan zaman yang semakin hari semakin kita dijauhkan dari sejarahnya Nabi Muhammad. Hari ini kita berkumpul di sini, ini menjadikan sebuah hubungan kita kepada Nabi Muhammad yang menjadikan kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad, agar kita memiliki hubungan. Bagaimana kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, menginginkan syafaat dari Nabi Muhammad, akan tetapi tidak memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad. Kita menginginkan agar masuk ke dalam surga Allah, akan tetapi kita jauh dari Nabi Muhammad. Sebagaimana Rasulullah sudah mengatakan, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah bersabda, Rasulullah mengatakan, aulan nas bi yaumil qiyamah, orang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah mereka daripada umat-umatku yang paling banyak berselawat kepadaku, yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, yang paling banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Kita mau tahu kedudukan kita kelak bersama Nabi Muhammad seperti apa? Lihat bagaimana lisan kita, lihat bagaimana keadaan lisan kita. Basahnya lisan kita menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau kita jarang menyebut nama Nabi Muhammad, kalau kita kurang berselawat kepada Nabi Muhammad, maka jarak kita akan jauh dari Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau lisan ini selalu basah, lisan ini selalu menyebut nama Nabi Muhammad, tentu semakin dekat dan dekat terus kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat keadaan zaman sekarang ini. Saat ini kita saksikan bagaimana keadaan hari ini ketika pemuda-pemuda kita, ketika kita tanyakan kepada mereka bagaimana silsilah Nabi Muhammad, bagi siapa anak Nabi Muhammad, siapa keturunannya Nabi Muhammad, siapa keluarganya Nabi Muhammad. Kita tanyakan kepada anak-anak muda kita saat ini, apa rukun Islam, apa rukun iman, apa-apa yang dapat membatalkan sholat, apa-apa yang dapat membatalkan wudu. Tidak ada daripada mereka yang bisa menjawabnya. Kenapa? Karena mereka sudah jauh dari ajarannya Nabi Muhammad. Akan tetapi, coba kita ceritakan, coba kita tanyakan, siapa Ronaldo, siapa Messi, dia akan sebutkan silsilah Messi wa ahluh, silsilah Messi dan keluarganya Messi, dia akan tahu. Kita tanyakan
tanyakan siapa Cristiano Ronaldo, dia akan sebutkan Ronaldo bin ini, bin ini, bin ini. Ronaldo tinggal di sini, di sini, di sini. Ronaldo pernah hijrah dari Real Madrid ke sini, ke sini. Dia akan sebutkan secara detail. Tapi coba kita tanyakan siapa Nabi Muhammad, bagaimana silsilah keturunannya Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad. Dia akan diam, tidak tahu. Kenapa? Karena kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan ke dalam diri seorang tersebut. Maka dari itu jangan jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Zaman sekarang ini zaman yang semakin hari kita semakin dijauhkan dengan ajaran Nabi Muhammad. Maka dari itu jadikan tempat kita hari ini, niat kita saat ini, jadikan niat yang ikhlas. Tidaklah kita duduk di majlis ini, berkumpul di majlis ilmu, berkumpul di majlis yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan akan tertanam cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.